Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan mendatangi kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian berada di dalam kotak yang dipaku. Begitulah perbuatan orang musyrik jahiliyah dulu. Dia buat kotak, kemudian dia paku, dia masuk ke dalam. Ditanya sama temannya, kenapa kau bersembunyi dalam kotak yang dipaku? Mudah-mudahan aja malaikat maut nggak bisa masuk. Siapapun akan mati menghadap Allah. Michael Jackson masuk ke dalam kotak hampa udara, berharap tidak mati, mati juga. Semuanya akan menghadap Allah. Tinggal lagi apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Ini pelajaran yang kedua dari buku belah buku kisah saat maut akan menjemput. Wa kafa bil mauti wa'iza. Ada nasihat yang tidak bersuara, ada nasihat yang bukan khutbah, bukan ceramah, bukan tausiah, bukan tazkirah. Dia diam 1000 bahasa. Nasihat itu bernama mati. Siapa yang menasihati Ustaz Abdul Somad? Enggak ada. Enggak ada orang menasihati saya sampai sekarang. Saya datang ke Kiai, Kiai tolong nasihati saya. Saya kalau tausiah, saya cari para alim ulama yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, minta nasihat, minta doa. Mereka nggak kasih nasihat. Mereka katakan, ya Ustaz sudah tahulah, sama-sama saja kita berdoa kepada Allah. Nasihat yang paling dalam yang masuk ke dalam otak dan hati saya adalah ketika melihat orang mati terbujur kaku, yang selama ini dihormati, dibanggakan, dimuliakan, disanjung tinggi. Kalau datang disambut dengan baleho dan karpet warna merah, tapi lalu kemudian ketika mati menghadap Allah terbujur di ruang tamu, dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar. Rumahnya rumah dia, yang membangunnya dia, yang beli tanahnya dia, yang cari arsiteknya dia, yang mengumpulkan uangnya dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sejengkal pun di rumah itu tidak ada yang bersedia menampung dia. Tempatnya tetap di TPU, tempat taman pemakaman umum. Ada rumah yang dibangun, ada rumah yang dikendalikan, ada rumah yang diatur. Sekian tahun nabung untuk buat rumah. Rumahmu berapa harganya? 3M. Wow, hebat sekali 3M, 3 kali minjam. Ada rumah yang tidak pernah kita lihat, rumah yang tidak pernah kita jenguk, rumah yang tidak pernah kita pedulikan, tapi kita akan tinggal di sana. Lebih lama di rumah kita atau di taman pemakaman umum? Saya tanya sekali lagi, lebih lama tinggal di rumah yang kita bangun atau lebih lama di kuburan? Lebih lama di kuburan. Di rumah kita paling kita tempati. Ada orang menempati rumahnya sampai 100 tahun? Enggak ada. Paling kita tempati rumah kita itu paling lama 50 tahun. Itu pun kalau umur kita 75 tahun. Umur 25 bangun rumah atau mewarisi rumah bapaknya. Kita cerita bukan rumah bapak kita, bukan rumah kakek kita, rumah kita tempati cuma 50 tahun. Setelah itu kita masuk liang lahat. Yang meninggal tahun 1945 saat ditembak oleh Belanda, sampai sekarang berarti dia sudah dikubur berapa tahun? Maka sampai masanya nanti hari kiamat, ada yang di liang lahat sampai 100 tahun, ada yang sampai 1000 tahun lamanya. Apa yang sudah kau persiapkan? Amal jariyah. Yatsba'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Ahluhu, istrinya ikut mengiring, anaknya datang, jamaah semua datang, tapi cuman sampai ke pintu liang lahat. Setelah itu mereka masukkan ke dalam. Setelah itu mereka kemudian naik ke atas. Mereka ambil pacul, cangkol dan skop. Mereka katakan, mari kita timbun, kita injak biar padat. Setelah itu ditancapkan kayu nisan. Setelah itu mereka pun berdoa. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Anaknya nangis pada hari yang pertama. Hari kedua dia mulai tersenyum. Kirim rek spasi lucu, kirim ke 9090. Tapi kalau anakmu soleh, dia akan bangun di tengah malam. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gimana anak ibu? Ingat dengan suami ibu?
ingat dengan ayahnya. Alhamdulillah Pak Ustaz. Malam-malam saya bangun jam 2, saya dengar di samping kamar ada baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Lalu saya pun bangun Pak Ustadz, senangnya hati saya, anak saya baca Quran untuk ayahnya. Begitu saya buka pintu kamar, ternyata TV belum mati Pak Ustadz. Mudah-mudahan anak kita termasuk yang tetap kirim Yasin untuk kita tiap malam. Kita pesankan ke mereka supaya tahajud, berzikir, berdoa. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlilku. La ilaha illallah tahlil, subhanallah tasbih, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, salawat. Lalu kemudian dia bawa anak istrinya baca Quran. Wa idza khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkan mereka Quran 30 juz, fahuwa hasanun, sepaling bagusnya sekhatam Al-Quran 30 juz. Kalau tidak sanggup khatam Quran, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Dan kalau tidak sanggup baca Yasin, Ummul Quran Al-Fatihah, level paling tinggi sekhatam. Tak sanggup sekhatam Yasin, tak sanggup Yasin, Ummul Quran. Itulah tadi yang Pak Bupati mengajak kita, mari kita bacakan suratul Fatihah. Fatihah pun tidak mau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kau balaskan untuk ayahmu? Berapa kali dia tidak jadi ganti baju hari raya demi uang sekolahmu? Sekolahmu memang online, tapi bayarannya offline. Berapa kali ibumu tidak jadi hari raya buat kue demi untuk sekolahmu, demi untuk air susumu, demi untuk makan minummu. Meregang nyawa dia melahirkan. Andai kau gendong dia dari Bekasi ke kota Makkah, tawaf 7 putaran, sa'i Safa dan Marwah, wukuf di padang Arafah, melontar jumrah, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Betul Ibu? Ternyata ibu tidak ada yang teriak waktu melahirkan. Kenapa? Dia pingsan di operasi. Lahir. Ustadz, walaupun operasi sesar itu sakit loh Ustadz. Ustadz kan nggak pernah merasakannya, karena rasaku bukan rasamu Ustadz. Kita tidak pernah tahu bagaimana perasaan mereka perempuan. Ketika hormonnya berlebih di awal-awal kehamilan, dia muntah-muntah. Respon hidungnya sangat tajam. Suami yang dulu kata dia buah hati belayan jiwa, cintaku setengah napasku pergi, baunya minta ampun. Lalu kemudian yang awalnya rahim itu kecil, lalu mulai membesar, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya ususnya menjadi kecil, makannya susah, nafasnya terhalang, lalu kemudian tulang belakangnya mulai melengkung. Lalu ketika melahirkan anak seperti patah-patah tulang rusuknya. Itulah ayat yang disebut dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Tak ada yang bisa membalas kelemahan-kelemahan itu, dan tidak ada yang sanggup membahasnya. Kalau saya bahas bagaimana lemahnya perempuan saat mengandung, perempuan itu mengandung lemah di atas lemah. Kata ibu-ibu, alah Ustaz kayak pernah aja. Maka kita balaskan. Yang ibunya masih hidup, mudah-mudahan masih sempat berbakti kepada orang tua. Yang ibu bapaknya sudah meninggal dunia, nasihat kematian, ziarah. Jangan nunggu mau Ramadan, jangan nunggu mau Idul Fitri. Besok hari libur bawa anaknya ziarah. Ini sekarang banyak orang ziarah, bapaknya baju hitam, istrinya baju hitam, anaknya baju hitam, hitam-hitam semua. Sampai di tempat pemakaman langsung foto. Habis itu update status, man in black. Apa ini? Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah saat di tempat pemakaman baca doa, assalamualaikum ya alad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Oh, bacaannya panjang Pak Ustaz. Ya, tapi kami bacaannya pendek. Apa bacaannya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa minimalis. Apalah salahnya cetakkan doa ziarah kubur?
Tanya nanti panitia berapa ongkosnya buat baliho besar seperti ini, buat doa ziarah kubur, tempel besar-besar di dekat pemakaman TPU. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Coblos nomor daripada baliho yang gak jelas ujung arahnya, nyangkut ke pokok kayu, diambil Satpol PP, dibakar. Mendingan di samping kuburan, mengingatkan orang. Andai pun dia tidak lapuk, maka mengalir sampai hari kiamat. Inilah dia amal-amal kita. Apa saja amal kita yang akan mengalir. Waladun salihun, anak yang soleh. Shadaqatun jariyah, itulah uang yang masuk ke dalam kotak-kotak tadi. Beli semen, batu bata, kerikil, atap, tenda, lampu, AC, mihrab, mimbar, kipas angin, itu semua akan mengalir.